Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Evi Luciana. Nah, sehat kan? Ya. Kamis tanggal 14 Januari ya, 14 Januari 2021. Pertemuan kedua pelajaran matematika. Hari ini saya mau menjelaskan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kemarin saya sudah share link dari mathematicsforus.com dengan judulnya adalah perbandingan trigonometri ya. Kemarin yang saya minta untuk baca-baca adalah perbandingan trigonometri dari suatu sudut pada segitiga siku-siku. Hanya yang nomor 1 saja. Nah, kalau yang nomor 1 ini dia kan perbandingan trigonometri dari suatu sudut segitiga siku-siku. Di bawah sini kan ada segitiga. Segitiganya yang pasti segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya ada di C. Kemudian ada dua sudut lainnya. Nah, pada segitiga siku-siku, misalkan nanti saya mau ambil ini ya. Ini kan di sini namanya dia segitiga A, B, C. Nah, segitiga A, B, C ini sisi di depannya A namanya adalah A kecil. Ya. Saya ulangi biar kelihatan. Sisi di depannya A besar ini ya. Depannya A namanya adalah A kecil. Kemudian sisi di depannya B dia namanya B kecil. Sisi depannya C namanya C kecil. Gitu ya. Jadi besok jangan bingung kalau kapital, ini kan kapital ya. A, B besar, C besar, itu namanya A kapital, B kapital, C kapital. Itu namanya adalah segitiga ABC. Khusus untuk sudut. Kalau sisi kita biasanya pakai yang kecil-kecil aja. Ya. Oke. Lanjutkan. Nah, untuk sekarang sisi di depannya siku-siku, sisi depannya sudut siku-siku namanya hipotenus. Hipotenus itu apa? Mari kita baca. Di situ kan ada segitiga siku-siku, yaitu segitiga dengan salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Nah, siku-siku ini sudutnya 90 derajat. Ya. Dalam segitiga siku-siku terdapat sisi miring yang disebut hipotenus. Mana sih hipotenus? Ini. Sisi miring dalam segitiga siku-siku namanya hipotenus. Kalau dulu kalian pernah belajar tentang Pythagoras, nah nanti Pythagoras itu seperti ini. Sisi miring sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi miring ditambah sisi samping kuadrat, kemudian di akar. Tapi kalau nanti yang ditanyakan adalah kuadratnya seperti ini, berarti tidak perlu pakai akar. Kita belajarnya untuk sisi miring nanti aja, sambil diingat-ingat dulu waktu SMP kalian kan pernah belajar yang namanya Pythagoras. Nah, untuk hari ini kita tidak belajar untuk Pythagoras secara mendalam karena dulu sudah pernah ya. Kita nanti belajarnya lewat itu aja, lewat soal-soal aja. Sudah? Kemudian kita lanjutkan ya. Sisi miring sudah. Nah, sekarang kita langsung masuk ke perbandingan sin, cos, dan tangen.
kemarin Ibu sudah memberikan warning sedikit antara sin demi kosami tandesa. Apa itu sin demi kosami tandesa? Nah, kalau kita membicarakan segitiga siku-siku, di depannya sudut siku-siku, sudut 90 derajat. Ini di depannya ini, dia ada tulisannya sisi miring. Ya, karena memang dia miring dan paling panjang. Ya, sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Kemudian segitiganya kan tadi namanya ABC gitu kan ya. Nah, satu sudut 90 derajat, dua sudut yang lainnya dia bukan 90 derajat. Dia harus kurang dari 90 derajat kalau segitiganya siku-siku. Nah, kalau di segitiga yang ada di contoh ini, alfa ini, sudut alfa dia letaknya di A. Kalau nanti alfanya ada di A seperti ini, berarti sisi depannya adalah depannya sudut alfa. Kalau nanti Ibu letakkan sudut beta di sana, berarti sisi depannya bukan lagi di sini. Ya, tapi sisi depannya sudut beta ada di depannya sini. Ya. Kemudian sisi miringnya, sisi miringnya sudut alfa ada di mana? Sisi miringnya kan tetap ini ya, sisi miringnya. Kemudian sisi sampingnya sudut alfa yang mana? Sisi samping, ya namanya samping ya di sampingnya A. Mana sampingnya A? Ini. Kalau beta, kalau depannya beta kan ini ya, yang kuning. Berarti kalau sampingnya beta yang mana? Sampingnya beta ya yang sebelah sini. Jadi tergantung di mana posisi sudut yang ditanyakan ya. Alfanya di mana, betanya di mana. Jadi nanti posisi sisi samping, sisi miring sama sisi depannya dia berbeda-beda. Kalau sisi miring berarti nanti sisi yang paling panjang. Insya Allah kalau sisi miring letaknya tidak akan berbeda. Sisi miring letaknya tetap di depannya sudut 90 derajat. Oke. Kemudian nanti Ibu langsung mau ini ya. Kemarin kan ada sin demi, kosami, tandesa, sin demi. Salah. Ke bawah ya. Nih. Sin demi. Sin alfa. Sin alfa. Ini kan alfa ya. Perhatikan ini sudutnya di mana yang ditanyakan. Sin alfa. Kalau alfa berarti depannya alfa yang mana? Ini kan. Itu depannya alfa. Paham ya? Depan. Kemudian miringnya tetap AC itu ya. Depannya kan berarti BC. Sampingnya berarti yang mana? Ini loh samping. Sampingnya sudut alfa. Ya. Berarti kalau di sini ada sin alfa adalah sisi depan sudut alfa dibagi sisi miring. Sisi depannya sudut alfa yang mana? Depannya BC. Oh, ini ketemu BC. Kemudian sisi sampingnya yang mana? Sisi sampingnya yang AB.
ya kan? Sisi miringnya yang mana? AC. Berarti nanti di sini depan per miring. Jadilah ketemu BC per AC. Untuk penamaan BC per AC seperti ini nanti tergantung dengan segitiganya. Kalau segitiganya namanya ABC, posisinya A-nya di ini ya, mirip seperti ini, berarti nanti kita masih pakai rumusnya yang BC per AC. Tapi kalau segitiganya berbeda, ya kita nggak bisa lagi pakai BC per AC. Makanya nanti menghafalnya, memahaminya nggak usah pakai yang BC per AC, tapi pakainya sin demi. Sin itu apa? Depan. Sin demi. Sin itu apa? Depan per miring. Kita memahaminya pakai ini aja. Sin demi, depan per miring. Ibu ulangi ya. Sin. Sin adalah demi, depan per miring. Paham ya? Oke, kita lanjutkan yang kedua. Bu, nanti gimana kalau misalkan sudut yang dicari bukan alfa, sudut yang dicari adalah beta. Betanya di mana? Misalkan betanya tetap di sini. Bu, yang dicari itu bukan sin alfa tapi sin beta. Ya sama. Sudutnya kan tidak berubah. Berarti nanti depannya yang mana? Tetap kan sin itu tetap sin demi depan miring. Sama. Kecuali kalau betanya di sini. Kita pakai alfa aja ya. Ini kan tadi sudah alfa. Nanti kita pakai contoh yang alfa lagi. Alfa, misalkan alfanya ada di sini, bukan yang ini. Nah, deminya tetap. Depannya yang mana? Sin. Demi. Depan. Berarti depannya nanti ganti yang sini. Ini depan. Miringnya tetap yang ini. Nah, berarti posisinya bukan lagi BC per AC ya nak ya, karena memang sudutnya dia sudah pindah dari alfanya di A ini, sekarang alfanya di C. Nah, kalau nanti anak-anak itu memahaminya pakai BC per AC pasti bingung. Pula itu sudutnya bukan di situ, sudutnya ada di C. Pasti nanti agak bingung. Kita memahaminya pakai yang demi aja ya. Sin demi. Sin alfa sama dengan depan per miring. Sin beta sama dengan depan per miring. Sin gamma sama dengan depan per miring. Depannya yang mana? Ya depannya yang sudut. Yang sudut tanyakan. Bisa jadi yang sebelah ini, bisa jadi yang sebelah itu. Ya. Kemudian nih kita lanjut ke yang cos. Kalau cos alfa di situ kan sisi samping per miring, samping cos alfa samping. Jadi kalau pas kita belajar sin tadi kan sini sudah depan, ini samping, ini miring. Nah, kalau sudutnya ini ya, diperhatikan itu kalau sudutnya itu. Sekarang kan cos alfa, alfanya masih tetap posisinya. Cos alfa, cos sami, samping per miring. Makanya di situ ditulis AB per AC. Ya kan? Ini kan samping per miring. Paham ya? Kemudian nanti gimana kalau misalkan
sudutnya itu pindah di sebelah sini. Kalau misalkan sudutnya itu pindah di situ di C, berarti nanti sampingnya yang mana? Sampingnya adalah BC, miringnya adalah AC. Gitu ya. Kos sami, samping miring. Tangan. Paham ya, Nak ya? Tangan. Tangan. Desa. Tandesa. Tangan depan bersamping. Depan bersamping. Makanya di sini ditulis BC per AB. Oke? Kalau nanti sudutnya di sana, berarti depannya yang mana? Depan per samping, berarti depannya yang ini, sampingnya yang ini. AB per BC, gitu ya. Nanti yang berubah-ubah itu yang ini loh. Yang ini. Paham ya? Nanti bisa ditanyakan lewat WA. Kemudian, astagfirullah. Kita ke bawah. Kosekan. Kosekan itu adalah 1/sin. Nah, perhatikan ini. Bedanya antara sin dengan kosekan. Sin itu kan sin demi. Sedangkan kosekan mi d. Karena kosekan adalah 1/sin. Kemudian sekan. Sekan adalah 1/cos. Makanya di sini cosnya kan adalah cos sami. Sekannya misa. Oke. Kotangan. Kotangan adalah 1/tangan. Tangannya tandesa. Makanya kotangannya adalah sade. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjut. Pakai rumusnya, pakai contoh soalnya Ibu aja ya. Nah, kalau Ibu punya segitiga ABC, segitiga ABC, ABC, segitiga ABC dengan siku-siku di C, kemudian alfanya ada di B. Nah, yang Ibu tanyakan sin alfa. Sin alfa tadi apa? Sin demi, depan per miring. Depannya yang mana? Depannya sudut. Mau pakai warna hijau. Depannya sudut alfa, berarti yang ini ya. Nah, depannya sudut alfa berarti apa? Sin demi. Demi depan per miring. Miringnya yang mana? Miringnya tetap ini, C ya. C. Tahu bedanya C hijau dengan C yang ini? C yang di sudut siku-siku itu C kapital ya. Karena nama segitiganya adalah A, B, C. Ya, itu nanti dipahami lagi ya. Oke. Undo aja. Nah. Eraser. Kita ulang ya. Sin demi.
berarti B, oh mati, di B per C. Nah, gimana kalau tangan alfa? Tandesa, depan per samping. Depannya siapa? Karena depannya tadi kita sebut dengan B. Sampingnya yang mana? Sampingnya sudut alfa. Bu, samping. C ini kan samping. Nah, ini juga samping. Iya, memang sama-sama letaknya di sampingnya sudut. Tetapi kalau nanti yang sisi miring ini, dia sebutannya kan tadi hipotenus ya. Hipotenus sisi miring, dia adalah sisi terpanjang. Maka selain sisi miring, yang di sebelahnya itu disebut dengan samping. Berarti kita sebut dengan A. Nah, sin alfa sama dengan B per C, tangan alfa sama dengan B per A. Nanti tugasnya anak-anak adalah menentukan cos alfa, kosekan alfa, gitu aja ya. Berarti cos alfa, cosnya berapa? Oh, kosekan. Sebentar. Kosekan alfa. Cos dengan kosekan alfa. Ya. Tugasnya anak-anak adalah menentukan itu, cos dan kosekan alfa. Yang kedua, kalau tadi sudut alfanya sudah ada di B. Sekarang saya mau sudut beta. Sudut beta mau ibu letakkan di sini. Ini nih beta. Nah, segitiganya tetap segitiga BC gini ya nak ya. Sekarang sisi A-nya sisi A-nya berarti yang ini ya, yang miring. Kemudian sisi B-nya ini, sisi C-nya yang ini. Nah, sekarang ibu mau menentukan cos beta. Cos beta. Nah, cos beta berarti cos sami, samping per miring. Sampingnya sudut beta yang mana? Sampingnya bukan lagi B yang ini, tapi sampingnya adalah C. C yang ini ya. C. Cos sami miring. Nah. Bisa ya? Kemudian cos sami. Sekarang ibu mau sekan. Sekan beta. Sekan adalah 1 per cos. Berarti nanti tinggal dibalik saja. A per C. Paham ya? Gampang kok ini, gampang banget loh. Nanti kalian silakan mencari sin beta dengan tan beta. Berarti 4 ya tugasnya ya. Gampang, itu gampang. Oke. Kemudian kalau nanti sudah berubah menjadi angka, bukan lagi ABC. Coba kalau angka ya. Misalkan di sini ibu punya kita pakainya gini aja. 3, 4,
Kalau 345 berarti kalau ibu tanyakan cos betanya itu siapa? Bukan lagi A per B, C per A, B per C gitu ya, bukan lagi itu, tapi kita langsung pakai angkanya aja. Cos sami sampingnya yang mana? Sampingnya adalah ini ya, 3 per samiring 3 per 5. Bu, gimana nanti kalau ada gimana kalau nanti di sini alfa yang ditanyakan? Alfa berarti cos cos alfanya adalah cos sami samping per miring, bukan lagi 3 per 5. Sampingnya alfa siapa? 4 per miringnya tetap sama 5. Nah, coba dilihat itu perbedaannya. Cos beta, kenapa bisa 3 per 5? Karena sudut betanya ada di sini nih, ya kan? Makanya sampingnya itu yang mana? 3 per 5. Sampingnya kan tetap 3 ini, bukan 4 kan? Kalau cos alfa, karena yang di samping adalah 4, makanya 4 per 5. Bisa dipahami? Nanti coba cari sin alfa dan nilainya sin beta ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Seperti biasa langsung japri ibu lewat WA aja. Boleh mengirimkan boleh mengirimkan voice note, boleh tanya pakai message aja. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Sekian dulu. Assalamualaikum.